Bagi teman-teman, Anda semua yang hidupnya sekarang masih berantakan, pengangguran dan lain-lain, tidak punya uang, boleh dikata Anda masih miskin, gunakan pola ini. Bagi teman-teman, Anda semua yang hidupnya sekarang masih berantakan, pengangguran dan lain-lain, tidak punya uang, boleh dikata Anda masih miskin, gunakan pola ini. Dalam bukunya tahun 2003, buku itu terbit yang berjudul The Luck Factor. Wiseman, yaitu seorang psikolog dari Inggris, membuat sebuah analisa yang luar biasa, teman-teman. Jadi beliau ini menulis ya tentang bagaimana keberuntungan ini bisa diciptakan karena berpola, dan keberuntungan ini juga bisa ditiru. Nah, di video kali ini saya akan membagikan ulasan dari buku tersebut, yaitu The Luck Factor, Law dari Inggris ya, ketika meneliti bagaimana sebuah keberuntungan ini bisa ditiru dengan pola-pola tertentu. Beliau melakukan penelitian ini terhadap 400 orang. Beliau dengan cara memilih orang-orang yang selalu beruntung dan memilih orang-orang yang sial atau tidak dalam keberuntungan. Nah, dalam penelitian ini setiap orang akan mendatangi beliau dan nanti akan dilihat orang-orang yang memiliki kebiasaan dalam hidupnya selalu beruntung dan orang-orang yang memiliki kebiasaan dalam hidupnya selalu sial atau tidak dalam keberuntungan. Dalam percobaan, beliau memasang sebuah iklan di sebuah koran dan juga sebuah majalah, teman-teman, yang isinya adalah iklan tersebut ditempelkan banyak foto di koran dan majalah tersebut. Nah, yang anehnya dari 400 orang tadi, termasuk ada orang yang kategori kelompok A adalah orang-orang yang selalu beruntung, kelompok B adalah orang-orang yang tidak selalu beruntung atau dalam kesialan. Bedanya ketika mereka disuruh untuk melihat majalah atau koran tersebut, orang-orang yang selalu beruntung, dia bisa menemukan ketika disuruh menghitung jumlah foto yang ada di majalah tersebut hanya waktu 1-2 detik saja. Dan sedangkan orang-orang yang tidak beruntung, mereka membutuhkan waktu 2 menit untuk menemukan jumlah foto yang ada di majalah tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang yang tidak beruntung tersebut atau dalam kesialan hidupnya ini lama ketika untuk jumlah foto yang ada di majalah tersebut, sedangkan orang-orang yang beruntung hanya butuh waktu 1-2 detik saja? Sebenarnya simpel ya, ketika memberikan sebuah tulisan yang jelas di antara foto-foto yang dipajang di majalah dan koran tersebut. Tulisannya adalah sebagai berikut: berhenti menghitung karena jumlah foto ini ada 45 buah. Tulisan tersebut cukup besar sekali dipajang atau ditulis di dalam lembaran koran dan majalah tersebut. Tapi anehnya, orang-orang yang hidupnya dalam kesialan, ketidakberuntungan, mereka tidak menemukan tulisan tersebut atau mereka tidak bisa membaca tulisan yang jelas tersebut. Sedangkan orang-orang yang selalu beruntung, mereka dengan cepat bisa membaca tulisan tersebut dan langsung bisa menghitung jumlah foto yang ada di majalah dan koran tersebut. Nah, ini menarik, teman-teman. Ketika mengambil sampel, ada seorang yang bernama Caroline, usianya sekitar 40 tahun, seorang profesional. Ketika ditanya dalam hidupnya, Caroline menjawab, dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai apa yang diinginkan. Yang kedua, dia mendapatkan anak-anaknya ini luar biasa, menurut ya, pintar, cerdas dan sebagainya. Dan yang ketiga, Caroline ini mempunyai suami yang sangat mencintainya. Dan di kehidupan sebelum-sebelumnya, ternyata Caroline ini memang hidupnya selalu beruntung. Apapun yang dia inginkan selalu tercapai dengan mudah. Itu adalah salah satu contoh orang yang beruntung. Ada lagi contoh yang lain, yaitu orang yang tidak beruntung. Sebut saja namanya Jessica. Jessica ini kurang lebih sama usianya 35-40 tahun. Nah, bedanya ini, Jessica ini dalam hidupnya selalu mendera kesialan, ketidakberuntungan. Misalkan
Ketika berjalan, dia sering terpleset, terjatuh. Ketika belajar mengendarai mobil, mobilnya nabrak pohon. Ketika dia berjalan, kadang kejatuhan benda-benda dari atas ya, mungkin dari gedung dan sebagainya. Artinya dalam kehidupan si Jessica ini selalu mengalami kesialan. Bahkan dalam hubungan asmaranya juga berantakan. Dalam karirnya dia juga berantakan. Nah, ini teman-teman sangat menarik. Di beberapa video yang lalu saya membahas tentang law of attraction, hukum tarik-menarik. Gambaran pikiran yang kita ciptakan, baik itu hal yang baik atau hal buruk, itu juga akan menjadi kenyataan dalam realita kehidupan kita. Saya juga mengajarkan bagaimana ketika kita baru bangun tidur atau menjelang tidur, kita mengucapkan afirmasi. Salah satunya sebagai berikut. Mulai saat ini, aku memilih menjadi orang yang beruntung, dan ke depan aku menjadi orang yang jauh lebih beruntung. Nah, kalimat ini saya gunakan untuk mengajarkan kepada Anda semua. Saya pilih untuk mudah, artinya langsung masuk bawah sadar. Karena apa? Kalimat-kalimat yang lain itu tentu kadang-kadang kita diprotes oleh pikiran sadar kita sendiri. Masa iya saya beruntung? Masa iya? Dan sebagainya. Nah, kata kuncinya adalah saya memilih kata atau kalimat, tepatnya adalah kalimat atau kata memilih. Nah, ini menjadikan pilihan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, teman-teman. Ketika saya mengucapkan, memberikan contoh, mulai saat ini aku memilih untuk menjadi orang yang lebih beruntung, dan besoknya lagi dan seterusnya aku akan menjadi lebih beruntung. Kata memilih ini membypass critical area kita sehingga langsung masuk di alam bawah sadar. Silahkan dipraktekkan ya. Kata-kata tersebut ketika Anda bangun tidur atau ketika Anda menjelang tidur. Nanti lihat hasilnya, lihat keajaibannya. Kita lanjutkan dari cerita dari psikolog dari Inggris tadi. Ketika saya berbicara, mungkin teman-teman ada yang percaya dan tidak, tetapi ini adalah riset ya. Ini adalah penelitian empiris yang sudah terbukti, sudah diakui oleh dunia, begitu ya. Jadi tidak ada alasan teman-teman untuk tidak percaya tentang penelitian ini. Beberapa hal yang dilakukan percobaan-percobaan banyak sekali di bukunya disebutkan. Dan beliau menyimpulkan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang tidak beruntung ini mempunyai pola. Tentunya teman-teman pernah mungkin ada aktivitas yang namanya jalan santai, kemudian ada undian di sana. Ketika teman-teman mengambil secara acak, tiba-tiba nomornya disebut, naik ke panggung dapat hadiah, dan itu seringkali terjadi ketika ikut berbagai hal ya. Dan dalam event-event yang lain mungkin teman-teman juga bisa merasakan sering mengalami yang namanya keberuntungan. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengalami tidak keberuntungan sama, dia mengikuti banyak event, berharap dapat, tetapi selalu tidak dapat dan sebagainya dan sebagainya. Ini ternyata berpola. Yang kita bahas kali ini adalah bagaimana kita meniru pola-pola orang yang beruntung. Dan ini sangat membahagiakan karena ternyata mereka mempunyai ciri-ciri, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang tidak beruntung. Saya ambil contoh sampel ya, di dalam bukunya The Luck Factor tadi yang terbit tahun 2003. Beliau menyebutkan salah satu contoh, misalkan ketika orang yang tidak beruntung, ketika dia datang ke sebuah pesta, dia akan mencari pasangan yang sempurna. Nah, ketika dia mencari pasangan sempurna, disitulah dia mengabaikan banyak tamu yang lain. Sehingga barangkali saja di antara banyak tamu tersebut ternyata ada orang yang sempurna, sehingga dia mengurangi pertemanan. Beda dengan orang yang selalu beruntung, dia selalu humble, dia bisa berteman dengan siapa saja, dan kemungkinan dia menangkap peluang terus tersebut jauh lebih besar. Dia tidak membatasi diri. Gitu. Itu contoh yang diberikan di buku tersebut. Nah, ada 4 faktor yang bisa kita simpulkan dari buku tersebut. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beruntung adalah selalu bersyukur tentang apa yang didapat hari ini. Ini ciri-cirinya. Dia selalu bersyukur apapun yang didapat hari ini dan digunakan untuk hal yang maksimal, untuk menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupannya, menjadi sebuah karya. Dia tidak mengeluh, dia selalu senyum, dia selalu bahagia. Apapun yang terjadi, misalkan hari ini pun dia mendapatkan kesialan, dia selalu berpikir positif ya, bahwa di balik kesialan ini pasti ada keberuntungan, dan itu dilakukan terus-menerus dan dilakukan terus-menerus. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua,
dia terbuka dengan informasi, apapun informasi dia terbuka, sehingga peluang tersebut mudah dia dapat. Ini salah satu ciri atau dua ciri yang orang-orang yang beruntung. Nanti mungkin Anda yang menonton video ini bisa mengadopsi atau membuat sengaja agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ciri yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah orang-orang ini mereka adalah selalu mendengarkan yang namanya intuisi mereka, teman-teman. Ya, hati nurani mereka. Dengan cara apa? Mereka berlatih meditasi kah, berdoa dengan khusyuk kah, atau melakukan hal-hal yang lain. Mereka suka merenung dan lain-lain, berdiam diri, me time istilahnya. Mereka, orang yang beruntung ini selalu mengedepankan nalurinya. Meskipun ada data-data, misalkan secara data itu tidak masuk akal, tidak masuk nalar, tetapi ketika nuraninya sini berbicara iya, maka dia akan melakukan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang beruntung yang ketiga. Yang keempat, ini tidak kalah penting sekali, dia yakin di balik penderitaan itu ada yang namanya kebahagiaan, ya, ada balasan kebaikan. Ini yang dipercaya oleh orang-orang yang hidupnya selalu beruntung. Kita sebagai muslim, terutama saya dan mungkin teman-teman yang muslim, dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Quran, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, bisa dicek nanti. Intinya, di balik penderitaan ada yang namanya kebahagiaan. Sering kita mendengar ketika kita berdoa bahwa Tuhan itu menurut prasangka hambanya, yang artinya kita bisa memilih yang apa? Kita bisa memilih untuk berprasangka baik terhadap Tuhan, ataupun kita bisa memilih untuk berprasangka tidak baik terhadap Tuhan. Artinya kita mencurigai Tuhan ketika berdoa. Mencurigai bagaimana? Kita berdoa tapi tidak yakin akan dikabulkan, itu artinya mencurigai Tuhan. Ini tidak boleh. Kalau sudah berdoa yakin saja akan dikasih, itu namanya kita tidak mencurigai Tuhan, teman-teman. Ya, sahabat semua. Jadi silahkan nanti dipraktekkan, pola-pola ini ditiru. Ya, orang-orang yang selalu keberuntungan, pola hidupnya ini selalu bahagia, rileks, tenang, damai, selalu senyum, ya, suka menolong, ikhlas dan lain-lain. Silahkan nanti buktikan sendiri. Bagi teman-teman Anda semua yang hidupnya sekarang masih berantakan, pengangguran dan lain-lain, tidak punya uang, boleh dikata Anda masih miskin, gunakan pola ini. Terima kasih. Salam hormat dari saya, dari Mas Nuk, Roh Raja Wali, Pondok Adventist Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.